Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adis Fadilasya, mahasiswa Winsari Fideltulo Jakarta, Prodi PGMI semester 3 dengan NIM 112011830000119 oleh dosen pengampu Ibu Dr. Fidiani MPD MPSI. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran kooperatif SP3R. Yang pertama, apa itu pembelajaran model kooperatif SP3R? Model pembelajaran SP3R merupakan suatu model pembelajaran yang membantu siswa berpikir tentang teks yang sedang mereka baca, dan seringkali dikategorikan sebagai sumber untuk membantu siswa mendapatkan sesuatu di saat pertama kali membaca. Metode SP3R membantu siswa untuk mengingat suatu materi pembelajaran lebih tahan lama melalui 5 langkah, yaitu membaca sekilas atau survei, menyusun pertanyaan atau question, membaca atau read, menjawab pertanyaan atau riset, dan terakhir meninjau ulang atau review. Untuk yang selanjutnya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Finalisa, model SP3R yaitu suatu model belajar yang efektif dalam membantu seseorang untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Pada saat proses pembelajaran, masih banyak siswa-siswi yang belum memahami suatu bacaan. Siswa harusnya membaca bacaan yang terdapat pada teks secara berulang agar dapat memahami isi bacaan tersebut. Yang kedua, menurut Nafiah, model SP3R adalah model membaca yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sebuah bacaan. Yang selanjutnya, konsep dasar. Yang pertama, question. Suatu kegiatan yang dilakukan siswa untuk membantu memahami materi pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan yang disusunnya sendiri, seperti siapa, apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang kedua, read. Suatu proses mencari jawaban atas pertanyaan pada langkah kedua, yaitu pertanyaan yang diajukan pembaca untuk memahami topik-topik pada bacaan, gagasan utama, serta penjelas dan organisasi bacaan. Yang ketiga, recite. Suatu kegiatan menceritakan kembali isi bacaan yang telah dibacanya. Jika pembaca dapat menceritakan kembali bacaan itu secara baik, maka ia dikatakan sebagai pembaca yang berhasil dan dapat dilanjutkan ke jenjang review. Sedangkan yang gagal tidak dapat melanjutkan ke jenjang review. Untuk selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam metode ini. Langkah yang pertama, tahap survei. Informasi dapat dikumpulkan oleh siswa dengan memfokuskan konsentrasi membaca teks bacaan yang telah diperoleh. Yang kedua, tahap question. Siswa membuat pertanyaan berdasarkan bacaan untuk mewujudkan kemampuan siswa dalam menciptakan pertanyaan. Yang ketiga, tahap read. Siswa membaca secara keseluruhan teks bacaan. Yang keempat, tahap recite. Siswa menjawab pertanyaan yang telah dibuat pada tahap question, mencatat hal penting, dan meringkas atau menceritakan kembali teks bacaan yang telah dibaca. Yang terakhir, tahap review. Siswa meninjau ulang teks bacaan, membaca ulang intisari yang telah didapatkan dan dibuat, serta bila diperlukan, dapat pula membaca kembali bahan bacaan. Untuk selanjutnya, penggunaan metode dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan menerapkan model pembelajaran SP3R, dapat membuat proses pembelajaran berlangsung secara optimal, sehingga dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran ini mengajak peserta didik menjadi aktif dalam membaca isi cerita, tanggapan isi cerita yang dibaca. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat menambah semangat dan minat siswa untuk belajar karena dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan suasana yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa memperoleh konsep baru. Hal inilah yang meningkatkan semangat siswa sehingga siswa diharapkan mampu lebih aktif dalam kegiatan belajar, dan dengan model ini siswa mampu meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kelebihan dalam metode ini. Yang pertama itu ada dengan adanya tahap survei pada awal pembelajaran. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, siswa diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan mencoba menemukan jawaban dari pertanyaannya sendiri dengan melakukan kegiatan membaca. Dan yang ketiga, dapat mendorong siswa berpikir kritis, aktif dalam belajar, dan pembelajaran yang bermakna. Materi yang dipelajari siswa melekat untuk periode waktu yang lebih lama.
Untuk selanjutnya ada kekurangan dalam metode ini. Yang pertama, model ini tidak dapat diterapkan pada semua pokok bahasan fisika, karena mengingat materi fisika yang tidak selamanya mudah dipahami dengan cara membaca saja, melainkan juga perlu adanya praktikum. Yang kedua, guru akan mengalami kesulitan dalam mempersiapkan buku bacaan untuk masing-masing siswa jika tidak semua siswa memiliki buku bacaan. Untuk selanjutnya, ada penggunaan di berbagai negara. Yang pertama, Jepang. Pendidikan di Jepang ada penekanan yang kuat pada pemahaman teks dan pemecahan masalah. Siswa diajarkan untuk membaca dengan cermat, mengajukan pertanyaan, dan merefleksikan materi yang dipelajari. Konsep-konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip SQ3R. Yang kedua, di Indonesia. Penggunaan SQ3R di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada kebijakan sekolah dan preferensi guru. Beberapa guru mungkin mengajarkan langkah-langkah SQ3R secara eksplisit pada siswa, sementara yang lain mungkin mengintegrasikan prinsip-prinsip SQ3R ke dalam metode pengajaran mereka tanpa menyebutkannya secara khusus. Yang terakhir, terdapat kesimpulan. Meningkatkan keterampilan membaca. Dengan melakukan survei terhadap materi sebelum membaca, siswa dapat mengidentifikasi poin penting dan membangun ekspektasi tentang apa yang akan mereka pelajari. Ini membantu siswa membaca dengan lebih fokus dan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang teks. Dan yang kedua itu ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis. SQ3R mendorong siswa untuk berpikir kritis dengan merumuskan pertanyaan sebelum membaca dan mengidentifikasi poin penting dalam teks. Ini membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami informasi secara lebih mendalam. Sekian dari saya, metode yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.